Hello. Enjoy my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Wahidah, NIM 0301192073, mahasiswi PAI 3 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di sini saya melakukan PPL di sekolah MIS Terpadu An-Nur Prima. Nah, jadi saya berdiri tepat di depan kantor unit MIS Terpadu An-Nur Prima. Dan sekarang saya berdiri tepat di depan kelas-kelas MIS Terpadu An-Nur Prima. Jadi di sini ada 19 ruangan khusus untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi untuk di bawah itu kelas 1, 2, dan 3 untuk MIS Terpadu, dan di lantai 2 atas itu kelas untuk 4, 5, dan 6. Dan untuk sambungan kelasnya juga termasuk di bagian sebelah kanan, yaitu sebelah sana yang di bawah 1 dan 2 ini kelas 6, dan di atas juga untuk kelas 4 dan 5. Nah, untuk sekarang saya sedang berdiri di daerah lapangannya. Jadi di sini dari mulai tempat saya berdiri sampai ke ujung sana semua itu lapangan untuk permainan anak-anak, untuk olahraga, penjas, dan segala macam perlombaan juga diadakan di lapangan ini. Jadi khusus lapangan ini juga bisa untuk mabit, untuk kemah anak-anak juga bisa. Nah, sekarang saya sedang berdiri di area kamar mandi dan keran-keran tempat wudhu anak-anak. Jadi anak-anak di sini bebas memakai kamar mandi. Di sini ada 2 ruangan. Kemudian untuk keran-keran di sini terkhusus untuk anak-anak sholat duha dan sholat zuhur, bisa dipakai oleh unit MIS, unit SMP yang ada juga boleh. Kemudian di MIS An-Nur Prima ini juga menyediakan kamar mandi untuk ruangan sebelahnya lagi di daerah ujung dekat kantor. Jadi di situ sebagai kamar mandi cadangan jika kamar mandi di sini penuh. Sekarang saya sudah berada di lantai 2, yaitu tempat untuk kelas 4, 5, dan 6 untuk unit MIS Terpadu An-Nur Prima. Jadi seperti inilah pemandangan di lantai 2 atas untuk unit MIS. Baik, di sini saya sudah berada di satu kelas yang akan saya jadikan contoh untuk keadaan kelas-kelas yang lainnya juga sebagai gambaran, yaitu ini berada di kelas 5C. Beginilah penampakan, yaitu di depan ada meja guru, kemudian ada juga papan tulis, dan biasanya setiap kelas itu dilengkapi dengan lemari sebagai tempat buku-buku, baik buku baru, buku lama, atau buku yang menjadi buku referensi untuk anak-anak di kelas. Kemudian selesai pembelajaran, anak-anak biasanya menyusun kembali bangku seperti keadaan kelas. Bisa kita lihat bersama, yaitu bangku diletakkan di atas meja untuk memudahkan anak-anak membersihkan kelas selesai pembelajaran. Dan kemudian di setiap kelas disediakan papan display atau kita biasa menyebutnya itu papan mading, seperti yang kita lihat di bagian belakang kelas. Nah, di papan mading ini murid-murid dianjurkan untuk menyediakan pajangan-pajangan seperti roster dan segala bentuk bacaan yang berhubungan dengan pembelajaran, dan boleh juga kreativitas, sehingga kelas tidak boleh kosong. Baik, kemudian untuk sedikit informasi, jadi di sekolah MIS Terpadu An-Nur Prima ini memiliki aturan khusus untuk di kelas. Anak murid itu tidak boleh menempelkan segala macam hiasan di dinding atau di atap karena bisa merusak cat yang ada, dan ketika tempelan itu copot
pasti berbekas sehingga merusak pemandangan. Jadi anak-anak memang dianjurkan untuk menempelkan segala sesuatunya di papan display yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najmi Wahida, mahasiswi semester 5 KI, ingin mewawancarai Madani sebagai tenaga pendidik di sekolah Miss An-Nur Prima. Di sini saya yang ingin saya tanyakan yaitu pertama tentang sebagai tenaga pendidik apa yang Malimah lakukan untuk meningkatkan pendidikan di kelas Malimah sendiri. Langsung ya, mau menjawab. Baik. Untuk meningkatkan pendidikan di kelas, sebenarnya sih bukan pendidikannya ya. Kalau saya bilang lebih ke pembelajaran kan. Pembelajaran anak-anak itu sekarang kan banyak kendala. Kendalanya salah satunya memang lagi kondisi pandemi. Ya sebagai guru banyak mencari referensi, bacaan kah, video kah, atau dari teman sebenarnya bisa ya. Yang namanya referensi itu nggak harus dari buku, nggak harus dari video. Itu sih. Kemudian Malimah, apa saja usaha Malimah untuk memotivasi anak-anak di kelas tentang minat belajar? Motivasi itu kalau saya ngasih yang namanya gini. Sebenarnya kalau di kelas saya itu tingkat keinginan membaca rendah. Sebenarnya di dunia Indonesia itu paling rendah. Peringkat keberapa gitu. Terkhusus di kelas saya, kelas 3 itu anak-anak kalau disuruh membaca tuh agak sulit. Mungkin dari isi bacaannya atau apa ya. Ini ada satu yang bikin penambahan spesial untuk kelas An-Nur. Malimah punya diary namanya. Jadi itu harus mungkin memotivasi buat kalian nanti yang bakalan jadi guru. Sebenarnya diary itu tahu tujuannya apa? Nanti kita jelaskan. Lanjut ke pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Malimah mengatasi keberagaman cara belajar yang ada di kelas? Ini berkaitan dengan strategi tadi ya. Yang namanya anak-anak kembar aja pun itu pasti berbeda, apalagi anak-anak kita itu punya latar belakang ayah ibu yang berbeda gitu, kemudian suku yang berbeda pula gitu kan. Itu tantangan menurut Malimah. Jadi begini, kalau sehari-hari anak-anak itu sukanya tadi game di metode ini buat kelompok. Jadi kalau kelompok ini udah gitu kayak gini, kita buat pertanyaan. Jadi kalau misalnya hari ini atau minggu ini game, minggu depan apa ya? Lebih sering ke ini sih, dialog ke anak-anak sih, maunya apa sih anak-anak itu. Karena benar-benar yang namanya anak-anak itu, khususnya kelas rendah, kelas 3, kemauan dia yang kita gali. Bukan kemauan gurunya. Baik, itu aja pertanyaan dari saya Malimah. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf dan terima kasih atas jawaban-jawaban Malimah yang memotivasi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Wahida, NIM 030111920773. Di sini saya akan mewawancarai tenaga pendidik di Miss Terpadu An-Nur Prima, yaitu Malimah Ramlah. Dan untuk pertanyaan pertama, Malimah, bagaimana prinsip pelaksanaan penilaian di sekolah tempat Malimah mengajar? Nah, jadi prinsip penilaian di An-Nur tekankan pada adab. Jadi adab itu diambil 70%, kemudian pengetahuan itu diambil 30%, sesuai dengan misi dari Miss An-Nur itu, yaitu menciptakan generasi Islam yang berkualitas. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana teknik penilaian di sekolah tempat Malimah mengajar? Nah, jadi teknik penilaian di An-Nur itu ada 3 macam rapot ya. Yang pertama itu ada rapot angka, rapot ibadah, sama rapot adab. Jadi rapot angka itu termasuk evaluasi pada anak-anak dalam keseharian. Kemudian rapot ibadah yaitu masuk dalam hafalan-hafalan anak-anak dari juz 30. Itu dinilai dari makhrijal huruf dan makhrijal huruf dan tajwidnya. Kemudian ada tentang sholat, yaitu sholat 5 waktu, dan itu dinilai. Kemudian
pembacaan Asmaul Husna dalam kelafalan lafaz mereka membacakan. Kemudian ada hafalan hadis, ada 4 hadis termasuk yaitu larangan berkata kasar. Kemudian ada hafalan yaitu tentang niat mengambil air wudhu, kemudian doa setelah wudhu. Mungkin hanya itu dari segi tekniknya. Ada satu lagi yaitu rapot adab. Jadi adab itu ada 11 bagian. Salah satunya itu ada beberapa yaitu tentang adab mereka terhadap guru, kemudian adab terhadap teman, cara mereka berbicara kepada guru, kepada teman, kemudian adab mereka ketika bertemu dengan guru, adab mereka ketika belajar, adab mereka ketika berdoa, dan adab mereka ketika sholat. Untuk pertanyaan yang terakhir, 05, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan penilaian di sekolah antara guru dan guru. Nah, jadi pelaksanaan penilaiannya itu kan di Miss Anget itu walasnya ada 2. Jadi untuk pelaksanaan penilaian itu kami bagi 2. Jadi dari rapor angka, adab, ibadah itu kami bagi 2. Kemudian di Anwar itu ada aplikasi pembuatan rapor. Jadi itu memudahkan para mu'alim-mu'alimah untuk mengerjakan rapor mungkin dengan cepat selesai seperti itu. Baik, Maulima, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.